Kalau kita mau sukses, kita harus pede. Kalau kita mau sukses dalam karir, dalam berteman, dalam pergaulan, dalam bisnis, semuanya itu perlu percaya diri. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Saya Diansal, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel saya. Dan yang belum, saya persilahkan untuk subscribe ya. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan teman-teman juga bisa dapat informasi dan juga tips dari saya dan kehidupan di Norwegia. Baik, pagi ini saya akan membahas ada 4 cara bagaimana meningkatkan percaya diri ya. Nah, bagaimana? Yang pastinya kita simak. Nah, memang penting banget percaya diri ini teman-teman. Seperti kita ketahui, ini adalah hal yang fondasi gitu ya, kayak krusial banget. Jadi kayak ibaratnya rumah, PD itu memang seperti fondasi rumah. Jadi harus kuat dulu. Karena ini adalah berkaitan dengan hidup kita gitu loh. Kalau kita mau sukses, kita harus PD. Kalau kita mau sukses dalam karir, dalam berteman, dalam pergaulan, dalam bisnis, semuanya itu perlu percaya diri. Karena tanpa PD, itu kayaknya orang susah percaya sama kita gitu ya. Nah, bagaimana membangun percaya diri yang memang dari dalam itu tidak semua orang bisa gitu ya. Ada juga orang yang memang sudah dari sononya percaya diri. Nah, saya mau sharing. Kenapa saya sharing? Saya bukan coach gitu ya, tapi saya sharing karena saya dulu orangnya sangat pemalu dan minder gitu ya. Jadi saya ingin teman-teman juga mungkin bisa belajar dari pengalaman saya gimana cara meningkatkan percaya diri. Nah, sebelum saya mulai 4 tips tadi, saya dulu cerita gimana waktu kecil. Saya dulu tuh bener-bener pemalu karena waktu kecil saya juga sering dibully ya sama teman-teman dulu, karena saya dulu hitam, kecil, terus kuku saya tuh panjang-panjang tuh, tangan saya, jari saya kan panjang-panjang, nggak percaya nih. Jadi mereka nih suka bully kalau kita misalnya nih main drama gitu ya. Saya tuh suka jadi pemeran, jadi mak lampir gitu loh. Jadi suruh kejar-kejar mereka. Jadi itu pengaruh banget ke PD saya. Akhirnya saya punya image tentang diri saya bahwa saya tuh tidak menarik, saya hitam, saya kucel gitu ya, dan nggak ada yang mau berteman sama saya. Siapa yang mau berteman sama mak lampir gitu? Jadi kayak gitu dulu ceritanya. Tapi itu berlanjut sampai saya usia remaja. Itu saya benar-benar kuper dan pemalu. Dan akhirnya pada saat saya pindah ke Sumatera ikut kakak saya yang kebetulan waktu itu dokter ya, saya harus terpaksa. Saya harus belajar bagaimana PD, karena orang-orang di lingkungan kakak tempat saya bertugas, mereka pikir adiknya dokter pasti juga pinter gitu kan, pasti PD dan segala macam. Padahal enggak, saya dulu nggak pinter. Kakak saya pinter sih, kakak saya enggak gitu. Saya nggak pinter di sekolah juga nggak pinter. Saya itu nilainya banyak yang jelek gitu ya. Apalagi kalau matematika. Jadi itu benar-benar pressure buat saya. Nah, disitulah saya mulai. Saya dari mulai pertama ini adalah baca-baca buku motivasi. Jadi saya mulai dari umur 13 tahun waktu itu guys. Jadi yang pertama, kita masuk ke tips yang tadi ya, 4 tadi. Yang pertama adalah itu dia mindset. Nah, itu yang saya dulu lakukan, itu adalah memotivasi diri saya sendiri, yaitu merubah mindset saya gitu loh. Nah, bagaimana merubah mindset ini yang sangat penting. Jadi kita harus masukkan hal-hal positif di dalam otak kita, di dalam kepala kita, bahwa kita itu memang menarik, bahwa kita itu bisa gitu ya. Kalau kita bilang kita bisa, kita akan bisa. Itu memang sugesti. Jadi sugesti dari dalam itu penting sekali kita masukkan setiap hari. Makanya penting sekali kalau kita mau memasukkan hal positif di dalam otak kita, kita juga harus misalnya baca buku positif, baca buku motivasi, atau mungkin juga teman-teman bisa dapatkan dari sekarang banyak ya, zamannya internet sekarang ini, nggak perlu lagi susah cari bahan motivasi positif, hal-hal yang bersifat mensugesti kita agar kita percaya hal-hal yang positif tentang diri kita, bahwa kita bisa melakukannya. Bisa dapat dari Google, bisa dapat dari YouTube contohnya ya. Dan
Itu kita lakukan tiap hari guys. Jadi otak kita juga terbiasa. Akhirnya otak kita akan menerima apa yang kita konsumsi, itu akhirnya akan keluar guys. Jadi kalau kita mengkonsumsi hal-hal positif tentang diri kita, bahwa kita itu memang layak untuk dicintai, kita layak untuk diperhatikan misalnya, itu akan datang, tapi tidak tiba-tiba. Makanya yang kedua, tips yang kedua ini masuk yang kedua, yaitu praktis atau latihan. Nah, praktis atau latihan ini kita mulai dari hal kecil guys. Jadi mulailah dari hal kecil lah, misalnya menyapa orang asing, menyapa orang yang tidak kita kenal sebelumnya, senyum, mulai dengan senyum, itu penting sekali. Karena latihan inilah yang membuat kita akhirnya terlatih. Jadi saya contohkan ya, dulu waktu masih saya SMP, ini mulai SMP saya nggak pedenya dulu, dari kecil mulai sampai dengan SMP ya, itu saya bener-bener nervous kalau misalnya nih di depan kelas, harus ngomong di depan kelas. Nah, saya ingat banget waktu itu pertama kali saya praktekkan, siapa nih, guru saya waktu itu bilang, siapa yang mau baca puisi ini? Wah, saya tunjuk tangan aja, jadi nekat. Jadi yang kedua, praktis ini juga berkaitan just do it gitu ya, like Nike said, jadi istilahnya, jadi just do it, pokoknya nekat aja dulu. Karena kalau kita sudah ada saya sudah dapat teori banyak nih, saya senang baca buku-buku psikologi dulu ya, mulai umur 13 tahun, 14 tahun itu saya cari di perpustakaan karena saya orang pemalu, jadi saya sering baca buku. Disitulah saya mulai dapat teori-teori untuk bagaimana memotivasi diri segala macam. Nah, tapi udah penuh nih prakteknya gimana? Yaitu tadi, akhirnya hari itulah saya ingat bagaimana guru saya waktu itu, guru bahasa Indonesia, tanya siapa yang mau baca puisi di depan. Saya duk sebelum saya angkat tangan, saya sudah duk. Akhirnya saya beranikan diri, saya angkat tangan, dan bagaimana yang terjadi? Ya memalukan sih. Pertama kali itu bener-bener yang hancur ya. Jadi saya baca aja, tapi saya karena nervous, jadi nafas saya tersengal-sengal. Sampai waktu saya selesai baca, teman saya tanya, kamu apa sesak nafas ya? Ya memang waktu itu saya ada, itu dia kalau kita nervous, kita gugup, dan kita tidak pede, perpaduannya itu kita bisa tersengal-sengal kalau kita ngomong gitu, dan itu yang terjadi pada saya. Tapi it's okay, itu pengalaman pertama saya. Saya nggak tahu teman-teman saya ingat apa enggak ya, coba tanya teman-teman saya SMP. Mungkin aja mereka ingat, tapi mungkin malah mereka lupa, saya yang ingat seumur hidup gitu ya, karena itu pengalaman pertama saya. Tapi sejak itu guys, saya tidak kapok. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, terus lakukan. Jadi praktis, latihan. Setelah baca buku positif, masukkan hal positif, itu lakukan. Jadi praktis makes perfect. Jadi itu yang kedua tadi. Jadi latihan, just do it, pokoknya terus. Nah, yang ketiga ini dia. Ini yang berkaitan juga gitu ya, dengan PD kita, bahwa kita harus juga menjaga penampilan kita. Ini penting menjaga penampilan ini teman-teman, karena apa yang kita lihat, orang lain juga akan melihat siapa kita itu dari apa yang mereka lihat, how we look. Gimana kalau orang lihat kita menyenengin, bersih, rapi, orang pasti juga ada feedback gitu. Nah, apalagi kalau kita tiap hari ngelihat diri kita ke kaca aja, habis kita mandi misalnya, atau kita kalau kita cewek, habis kita berdandan, pasti kita perasaan juga lebih baik. Nah, itu dia. Jadi harus pastikan jaga penampilan juga. Kalau perlu olahraga tiap hari, itu juga perlu, karena itu juga bisa memboosting banyak hormon yang bisa membuat kita merasa pede ya. Jadi penting sekali untuk menjaga penampilan, karena itu berkaitan dengan bagaimana how we feel about ourselves gitu ya guys ya. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir. Jadi setelah kita tadi memotivasi diri kita dengan hal yang positif gitu ya, masukan-masukan yang positif untuk otak kita setiap hari gitu ya, untuk sugesti kita setiap hari. Itu yang kedua tadi,
just do it atau praktis ini ya. Mulai dari hal yang terkecil. Ingat guys, yang terkecil dulu, kemudian nanti akan terbiasa gitu ya. Itu akan takes time memang untuk melakukannya, tapi itu akan, kalau teman-teman lakukan tiap hari, itu akan ada hasilnya. Taruhlah setahun, pasti teman-teman akan lihat hasilnya, pasti, saya jamin. Saya dulu mungkin setahun ya, saya berubah memang. Banyak teman-teman saya dari masa SD ketika saya balik ke Jawa gitu ya, mereka bilang, ada yang bilang ada yang enggak, tapi mereka merasakan dan mereka bilang saya berubah. Ternyata yang berubah itu adalah rasa pede saya gitu loh. Karena yang merubah saya sebenarnya sama gitu. Sampai saat ini pun saya juga masih tidak percaya diri kadang-kadang gitu. Itu wajar banget karena percaya diri itu naik turun gitu ya. Kadang-kadang saya juga masih ada rasa pemalunya, tapi itu dilatih terus. Jadi yang keempat, yang terakhir itu adalah konsisten untuk terus praktis. Jadi ini yang susah ya. Jadi mengulangi apa yang sudah kita terapkan 3 tadi itu terus dilakukan, ini yang akan bikin kita atau perubahan kita permanen gitu. Kalau kita teman-teman lakunya cuma 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa minggu ya nggak akan melihat hasilnya. Tapi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, taruhlah kasih waktu teman-teman untuk konsisten melakukan hal itu setahun aja, itu akan pengaruh, itu akan terjadi perubahan itu, dan teman-teman akan pede, mungkin bahkan bisa jadi overconfidence juga gitu, tapi jangan ya gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Ada masanya dulu saya terlalu berlebihan juga ketika awalnya dari nggak pede akhirnya kepedean gitu. Itu karena itu kecanduan. Jadi kita kayak orang seperti kayak orang fitness gitu ya, kayak orang olahraga. Mereka itu kalau lihat ada cowok-cowok yang ototnya besar, tanya deh mereka, pasti mereka kecanduan olahraga. Sama kayak kita juga, kalau kita sudah masukkan tadi resep-resep PD itu, jadi training, praktis itu, kita akan kecanduan melatih kepedean kita. Jadi kita akan juga akan lebih tinggi, praktisnya kita juga lebih banyak gitu ya. Itu dia. Jadi kalau melihat orang yang pinter ngomong dan segala macam, misalnya saya dulu nggak pinter, jangankan saya ngomong di depan TV. Jadi saya dulu aja kalau ngomong di depan bapak saya aja, aduh takut bener-bener, karena bapak saya galak guys. Jadi saya takut ngomong sama bapak saya aja, saya gugup, apalagi ngomong sama orang lain gitu ya. Jadi itu dia, jangan lupa untuk terus konsisten, untuk terus dipraktekkan. Ingat bahwa perubahan yang ada otot besar tadi ya, itu tidak terjadi dalam waktu 1 hari, 2 hari. Jadi minimal kasih waktu setahun. Kalau 10 tahun, wah teman-teman sudah jadi benar-benar expert gitu ya, sudah ahli dalam percaya diri ini, dan pastinya akan mempengaruhi kehidupan teman-teman juga dalam hal karir, bisnis, pertemanan, pergaulan, dan lain sebagainya. Baik, kayaknya saya nggak mau terlalu banyak ngomong karena saya udah berapa jam tadi. Mudah-mudahan berguna teman-teman ya, dan pastikan subscribe channel saya akan bagikan lagi tips selanjutnya, dan kita akan bagi juga beberapa informasi bagaimana cara hidup di Norwegia nantinya. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel saya, dan kita jumpa lagi lain waktu. Dan ingat itu tadi, jaga percaya diri dengan menanamkan hal-hal positif setiap hari dalam diri kita. Bye-bye!